Oke, kali ini di sini saya akan lanjut lagi untuk objek datetime picker. Nah, kita lihat di sini datetime picker diawali dengan D. Nah, ini saya pasangkan dulu. Nah, datetime picker ini adalah objek yang berfungsi untuk mengambil nilai tanggal dan waktu. Secara default, di sini yang diambil adalah nilai tanggal. Nah, untuk settingannya dari properties, seperti biasa, kita mulai dari name. Datetime picker memiliki inisialisasi adalah DTP. Nah, misalnya DTP tanggal waktu. Nah, tanggal yang dimunculkan di sini, hasilnya adalah seperti ini jika saya jalankan. Oke, bentar. Nah, jika saya klik tombol di sampingnya, yang muncul adalah seperti kalender. Nah, jadi tanggal yang ada di kalender. Kita bisa memindahkan dari satu bulan ke bulan berikutnya. Kita juga bisa memilih loncat ke bulan yang lain, atau juga kita bisa memilih loncat ke tahun, atau juga bisa kita memilih lagi loncat yang lebih jauh lagi. Nah, jadi seperti ini. Ya, oke. Saya balik lagi. Misalnya, dan seterusnya. Nah, itu adalah bentuk tampilannya dari datetime picker. Nah, settingannya selain name yang tadi, nah, saya akan menjelaskan sedikit yang berbeda. Misalnya, nah, ada namanya custom format. Tanggal yang Anda lihat salah ini, jika tidak sesuai atau mungkin tidak cocok, Anda bisa mengubah menjadi bentuk tanggal yang Anda inginkan. Nah, dengan menggunakan custom format. Nah, custom format ini akan berlaku apabila properties format ini Anda ubah menjadi properties custom. Nah, misalnya sudah di custom, maka custom format ini saya memasukkannya itu yang kompleks, di mana 4D menyatakan hari, 2D tanggal, bulan lengkap, tahun, kemudian ada jam, menit, detik. Nah, saya perlebar lagi, saya jalankan lagi. Nah, maka inilah hasilnya. Jika saya klik munculkan kalender, tampilan kalender tetap sama. Nah, cuma dari detailnya ini bisa kita ubah dari tanggal, hari, tanggal, bulan, tahun, jam, menit, dan detik. Oke. Nah, kemudian lagi, mungkin di sini yang sedikit saya tambahkan adalah value-nya. Nah, jadi value ini adalah untuk mengambil tanggal waktu yang sudah ada di datetime picker. Nah, sebagai contoh, saya memasangkan satu tombol. Jika tombol ini saya klik, maka saya ambil tanggal waktu ini, saya munculkan ke form. Nah, formnya saya agak perpanjang. Oke, kita lihat. This text kita munculkan ke form sama dengan time, tanggal waktu, value. Jika .value aja, toString, kita lihat hasilnya bagaimana. Saya pilih satu tanggal, saya mundurkan, misalnya tanggal 11, button. Nah, inilah hasilnya. Jika tampilan tanggal ini mau sama persis, maka gunakanlah format toString seperti yang sudah Anda pelajari di sesi semester yang sebelumnya. Ini di bagian manipulasi juga untuk toString. Nah, misalnya toString 4D, 2D, bulan, tahun, jam, menit, detik. Nah, kita lihat. Nah, ini cocok. Baik. Nah, itu adalah objek datetime picker. Berikutnya, saya lanjut lagi. Objek yang kedua yang mau saya jelaskan di sini adalah numeric up-down dan domain up-down. Nah, saya mulai dulu dari domain up-down dulu. Domain up-down diawali dengan D.
Saya pasangkan. Nah, domain up down ini sebenarnya hampir sama seperti list box ataupun combo box. Mungkin lebih tepatnya itu hampir sama seperti combo box. Nah, bedanya domain up down dia memiliki dua tombol di sisi kanannya, di mana dia bisa scroll ke atas dan scroll ke bawah. Oke, nah cara penggunanya kita mulai dari properties. Untuk name-nya biasanya itu diawali dengan DUD, domain up down. Misalnya domain up down nilai. Nah, sekarang saya akan menambahkan beberapa nilai di dalamnya. Penambahan nilai ke dalam domain up down sama seperti combo box maupun list box. Kita memanfaatkan item. Nah, kali ini saya akan menggunakan coding untuk menambahkan item ke dalamnya. Misalnya DUD nilai dot items dot add. Nah, saya tambahkan 5 nilai. Data 1 saya kopikan sebanyak 5, 2, 3, 4, dan 5. Nah, kita lihat. Nah, kita lihat domainnya. Saya klik ke bawah, saya klik lagi ke atas. Nah, dia akan berubah. Jadi dia lebih tepatnya itu mirip seperti combo box, cuma dia memiliki dua tombol. Jika combo box, dia hanya memiliki tombol yang jika diklik akan scroll ke bawah. Nah, tetapi yang kalau domain up down, kita klik, dia tidak akan scroll ke bawah. Tapi dia akan langsung memunculkan nilainya satu persatu sesuai dengan apa yang kita geser. Oke. Nah, nilai yang terpilih di dalam domain up down akan tercatat di .text. Nah, misalnya saya akan mengubahnya di coding ini. Kali ini saya tidak mengambil tanggalnya. Nah, saya jadikan komentar dulu. Nah, kali ini saya mengambil this.text sama dengan domain up down nilai .text. Kita lihat. Saya pilih date 2, tanggal 2, data 3, data 5. Ya. Atau saya menggunakan event dari domain up down. Nah, ini saya balikkan lagi. Ini saya hapus. Ini saya balikkan lagi. Nah, saya menggunakan event dari domain up down, yakni selected item change. Jika terjadi perubahan nilai, maka this.text sama dengan domain up down nilai .text. Kita lihat lagi. Saya scroll ke bawah. Nah, perhatikan di dalam this.text-nya. Saya geser ke data 1, dia berubah. Saya geser lagi ke data 5, dia berubah. Nah, itu terjadi jika terjadi perubahan nilai, maka itu terjadi event selected index change. Oke. Nah, objek yang ketiga, numeric up down. Numeric up down, N. Nah, ini. Nah, numeric up down sebenarnya hampir sama juga seperti domain up down. Bedanya di sini, kalau numeric up down dengan domain up down menyimpan nilai yang bertipe string. Jadi semua nilai yang disimpan ke dalam untuk dimunculkan dalam bentuk daftar, dia adalah bertipe string. Sedangkan kalau numeric up down, semua nilai yang dimunculkan di dalamnya, dia wajib bertipe numeric. Harus bertipe angka. Nah, jadi karena dia bertipe angka, maka untuk memasukkan nilai ke dalamnya itu, kita tidak menggunakan .add. Tetapi ada batasan minimum dan maksimumnya. Nah, coba kita lihat di sini. Oke, kita mulai dari name. Numeric up down, inisialisasinya adalah NUD. Saya masukkan NUD nilai. Nah, setelah itu, kita lihat di sini minimumnya 0, maksimumnya 100. Oke, minimumnya 0 dan maksimumnya 100. Nah, coba kita jalankan. Saya scroll ke bawah.
tidak berubah. Saya scroll ke atas, nah, dia bergerak naik. Sampai berapa? Nah, saya scroll ke atas, saya klik tombol atasnya dan saya tahan. Dia akan loncat sampai dengan 100. Itulah maksimumnya. Saya loncat lagi ke bawah, dia mundur sebesar 1. Nah, 94, 3, 2, 1, 90, 89, dan seterusnya. Oke. Nah, jika maksimumnya saya ubah menjadi 50. Kita lihat lagi, apakah maksimumnya berubah nggak? Atau mungkin saya ubah aja, minimumnya 50, maksimumnya 100. Oke, kita lihat. Saya ke bawah, sudah kandas, minimum 50. Saya geser ke atas, tahan sampai dengan 100. Bagaimana kalau saya masukkan di luar dari 50 dan 100? Saya buatkan seperti ini, kemudian saya enter, maka otomatis dia akan disesuaikan dengan nilai yang diizinkan. Oke, saya stop lagi. Oke, berikutnya, selain minimum maksimum, tadi begitu saya scroll ke atas dan ke bawah, dia akan loncat sebesar 1. Nah, loncatan tersebut bisa kita ubah dengan properties increment. Nah, kali ini incrementnya saya berikan 5. Apa yang terjadi jika 5? Nah, minimumnya 50, saya geser ke atas. Apakah dia ke 51 atau 55? Nah, dia akan loncat sebesar 5. Nah, itu adalah increment. Oke. Nah, berikutnya lagi. Ada namanya decimal place. Digit di belakang koma. Misalnya digit di belakang komanya adalah 2. Nah, kita jalankan lagi. Kali ini dia tidak lagi mencetak 50, tapi 50,00. Saya naik ke atas, dia tetap loncat sebesar 5. Nah, saya stop lagi. Karena decimal place-nya 2, maka increment-nya, misalnya saya ubah menjadi 0,25. Nah, loncatannya adalah sebesar 0,25. Kita coba lagi. Naik. Nah, perhatikan dia loncat sebesar 0,25. Nah, jadi loncatannya bisa sampai dengan pecahan. Oke, saya balikkan lagi decimal place-nya menjadi 0. Ininya balik lagi menjadi 5, atau mungkin jadi 1 aja. Nah, setelah itu, ada lagi namanya hexadecimal. Defaultnya adalah false. Oke, saya jadikan true. Perhatikan, dia sudah berubah menjadi 32. Saya jalankan. 32 itu hexadecimal. Desimal 50 adalah 32 dalam hexadecimal. Saya geser naik, 33, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, dia tidak masuk ke 40, tetapi dia akan masuk ke 4A, 3A, 3B, C, D, E, F, baru masuk ke 40. Sampai dengan 100, desimalnya adalah 64. Jadi bisa secara langsung kita memunculkan nilai hexadesimal. Nah, nilai yang muncul di sini akan diambil dari value. Nah, saya kembalikan lagi hexadesimalnya menjadi false. Saya ambil eventnya adalah value change. Jika terjadi perubahan nilai, maka munculkanlah ke form sama dengan numeric updown nilai dot value dot toString. Ingat toString karena dia adalah numeric. Nah, kita lihat, saya geser, perhatikan tulisan di atas form. Nah, dia akan berubah. Oke, nah itu adalah penjelasan singkat mengenai penggunaan dari datetime picker, domain updown, dan numeric updown. Nah, silakan Anda mengeksplorasi lagi lebih jauh mengenai properties-properties yang ada dari ketiga objek tersebut.